Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga antum semua tetap sehat, tetap semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan kita pada pekannya lalu, yaitu pada pembahasan bab sujud. Pada tema jiwa tenang dengan memperbanyak sujud. Baik ya. Pada pertemuan ini ya, kita akan membahas materi tentang sujud syahwi. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas sujud syukur, ya insyaallah semoga antum semuanya bisa mempraktikannya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sujud syahwi. Ya, apa sih sujud syahwi? Pernahkah antum melaksanakan sujud syahwi? Ya, sebenarnya definisi sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya ya dilakukan 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Nah, ini contohnya adalah ketika kita lupa jumlah rakaat sholat yang telah kita lakukan. Lalu, apa sih sebenarnya dasar hukum sujud syahwi? Nah, sujud syahwi ini hukumnya adalah sunnah. Jadi lebih baik kita lakukan ketika kita menemui kondisi-kondisi yang menyebabkan kita harus melakukan sujud syahwi. Nah, dasar hukum ini ada di dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Ahmad dan Muslim. An Abi Sa'id al-Khudri, ya, dari Abi Sa'id al-Khudri, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalla salasan aw arba'an. Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, ya, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima. Maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Nah, baik ya. Di sini tidak hanya terkait tentang jumlah rakaat yang kita mungkin lupa, tapi ada banyak penyebab atau sebab-sebab yang menyebabkan kita harus melakukan sujud syahwi ini. Baik, sebab-sebab kita harus melakukan sujud syahwi ada 5. Yang pertama adalah lupa meninggalkan salah satu rakaat sholat, seperti lupa melakukan sujud ruku, i'tidal atau sujud. Ya, tidak hanya jumlah sholatnya, jumlah rakaat sholat, tetapi ketika kita lupa ya, untuk melakukan rukun. Ingat rukun sholat itu apa saja? Nah, antum pasti tahu di ketika dulu belajar kitab fikih di kelas 7 ya. Di sini contohnya ada ruku, i'tidal ataupun sujud. Nah, ketika kita meninggalkan salah satunya karena lupa, maka kita harus ya, ini benar disunahkan ya, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita melakukan sujud syahwi. Kemudian sebab yang kedua adalah lupa atau ragu dalam jumlah rakaatnya. Ya, ketika sholat maghrib ya lupa ini sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat, atau mungkin ketika sholat isya harusnya 4 rakaat, ternyata dia baru 3 rakaat dan dia ragu-ragu ya. Maka untuk menghilangkan keraguannya, maka kita harus melakukan sujud syahwi. Atau mungkin kalau kita memang benar faktanya kita sudah melakukan 4 rakaat sholat isya ya, tapi kita ragu ya, keraguan dalam hati ini harus kita hilangkan dengan cara melakukan sujud syahwi. Nah, bagaimana tata caranya nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Lalu sebab yang ketiga adalah lupa membaca doa kunut.
Nah, doa kunutnya bagi yang bermazhab Syafi'i sebagaimana yang kita tabani atau kita pakai di pondok kita itu pakai mazhab Syafi'i, sehingga kita ketika sholat subuh hendaknya menggunakan doa kunut pada rakaat kedua. Nah, lalu ketika kita lupa membaca doa kunut, maka hendaknya kita melakukan sujud syahwi ketika sebelum sebelum kita melakukan salam. Kemudian yang sebab keempat adalah lupa melakukan tasyahud awal. Nah, biasanya kalau kita melakukan sholat isya atau sholat maghrib, ya pasti akan ada tasyahud awal. Lalu ya kita paham ya, al-insanu ma khata wa nisyan, manusia itu tidak pernah terlepas dari khata, salah, wa nisyan, dan lupa. Maka ketika kita lupa melakukan tasyahud awal, ya maka kita, ya karena ini juga salah satu rukun ya, rukun dari sholat, maka harus sebaiknya ya disunahkan untuk melakukan sujud syahwi. Kemudian sebab yang terakhir adalah kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Ya, ini mirip dengan yang poin kedua. Maka kita harus ya melakukan sujud syahwi. Kalau merasa kelebihan ya tinggal melakukan sujud syahwi. Tapi kalau kekurangan maka kita harus menambah satu rakaat atau rakaat yang diragukan belum terlaksana, baru setelah menjalankan rakaat yang dirasa itu terlewat, baru dia melakukan sujud syahwi. Baik, ya ini adalah bacaan dari sujud syahwi. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Ini salah ketik ya, harusnya sujud syahwi, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ya, lalu bagaimana Ustazah jika kita posisi belum hafal, lalu kita juga melakukan suatu kesalahan atau kelupaan ketika melakukan sholat? Maka jika kita tidak hafal doa ini, cukup dengan kita membaca doa sujud seperti biasanya. Nah, gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait tata cara melaksanakan sujud syahwi. Ya, pertama, ya, ketika kita meninggalkan rukun daripada sholat, ya seperti tasyahud awal, melakukan iktidal, ruku', sujud, maka kita langsung saja melakukan sujud syahwi sebelum kita salam, yaitu setelah kita membaca tahiyat akhir ya, membaca doa tahiyat akhir, lalu kita sujud ya dengan baca doa sujud syahwi tadi. Kemudian setelah sujud kita duduk. Nah, duduk ini kita tidak perlu membaca doa di antara dua sujud, tapi kita duduk sejenak beristirahat, kemudian lanjut sujud lagi ya, melanjutkan sujud syahwi yang kedua, membaca doa sujud syahwi, kemudian duduk dan salam. Nah, mudah ya. Begini tata cara melakukan sujud syahwi ketika kita meninggalkan rukun dari sholat. Lalu bagaimana cara kita ketika lupa terkait jumlah rakaat sholat? Ya, mungkin lupanya bukan karena kelebihan, tapi kurang dalam melakukan melaksanakan sholat, ya, rakaatnya kurang. Lalu caranya adalah dengan ya ketika itu teman kita, ya kalau kita sendiri ingat ya langsung saja kita menambah, bangun dari ketika sudah salam ya, maka langsung bangun aja, langsung sholat, nambah satu rakaat. Kalau memang belum salam ya langsung aja berdiri lagi. Tapi kalau itu sudah salam, langsung kita berdiri tanpa harus berzikir, langsung nambah satu rakaat sampai genap. Kita melakukan prosedur dari satu rakaat, dari berdiri, baca surat Al-Fatihah, ruku', kemudian iktidal, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian setelah itu membaca tahiyat, dan setelah membaca tahiyat lalu lakukan sujud syahwi 2 rakaat sebagaimana yang kita 2 rakaat yang 2 kali sujud sebagaimana yang kita bahas di
salat sebelumnya, yaitu sujud syahwi, duduk sejenak, kemudian sujud lagi, ya, kemudian salam. Nah, ini ketika kita lupa jumlah rakaat atau untuk menambah rakaat yang kurang tadi. Begitu. Selanjutnya adalah hikmah dari sujud syahwi. Nah, di sini yang pertama menumbuhkan sikap rendah hati. Baik. Ustazah tadi sempat menyampaikan suatu hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan fitrah daripada manusia, yaitu al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Manusia itu senantiasa diliputi dengan dosa, ya, al-khata' wa nisyan, dan lupa. Di sini kita ibarat disadarkan di mana posisi kita sebagai manusia. Ya, nggak pernah kita terlepas daripada dosa, nggak pernah kita terlepas daripada perilaku lupa. Nah, berarti kita adalah memang makhluk yang lemah, yang harusnya tidak boleh memiliki sikap sombong di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, yang harus kita tumbuhkan ya, sebagai seorang manusia yang taat kepada Allah, ya, adalah sikap rendah hati, rendahkan diri. Ya, kalau kita lupa, ya udah, nggak usah kita tetap sombong dengan kelupaan kita, tetapi kita merendahkan diri, merendahkan hati, ya, gitu. Lalu yang kedua adalah menumbuhkan sikap pemaaf, ya. Jadi dalilnya sama, ya, terkait dengan poin yang pertama, al-insan ma'al nisyan, ya, itu ketika teman kita atau saudara kita sering melakukan suatu kesalahan atau lupa gitu, maka sebagai seorang muslim yang baik, ya, kita nggak boleh congkak sombong terkait kelupaan mereka, kesalahan mereka, ya. Tapi harusnya kita harus menumbuhkan sikap maaf atau pemaaf, ya, karena kita nggak menyangkal pula bahwa kita pun juga pernah lupa, pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan suatu dosa. Maka dua sikap ini, ya, rendah hati dan pemaaf, harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, mengingat bahwasanya kita adalah makhluk yang serba lupa, penuh dengan suatu kesalahan. Baik, itu pembahasan terkait materi kita, yaitu sujud syahwi. Ya, semoga kita bisa langsung mempraktikkan ketika kita melakukan suatu kesalahan dalam sholat kita. Begitu, ya, semoga bermanfaat. Ustazah mohon maaf, ya, cukup sekian. Hatur nuhun, bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.